Halo, apa kabar semuanya mahasiswa-mahasiswi Stekom? Dalam keadaan sehat ya? Semua harus banyak minum air sekarang ya. Tapi ini juga harus banyak minum air, suara sudah mulai hilang ya. Nggak terasa ya, teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi kita sudah beranjak ke kuliah sesi yang ke-12. Yang keberapa? 12. Oke ya. Kita masuk ke sesi kuliah ke-12 nih, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya ya. Nah, di sesi yang ke-12 ini, nanti kita akan bahas mengenai anggaran overhead pabrik. Nah, sebelum kita bahas terlalu jauh, seperti biasa kita akan memanggil, ya, invite Bu Frida ya, yang akan jadi personal assistant kita, membantu kita untuk melakukan pendampingan ya, untuk share slide gitu ya. Oke, Bu Frida, apa kabar Bu Frida? Sehat Bu Frida? Iya, apa kabar Pak Beni? Sehat? Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi nggak disapa Bu Frida? Oh iya, selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, teman-teman, pagi Bu Frida, semuanya pagi karena beliau mengutamakan adalah semangat pagi. Betul Bu Frida? Iya betul Pak. Semangat terus. Iya, semangat terus kata Bu Frida. Ya, sesi ke-12 kita Bu Frida. Iya betul Pak. Oke. Kalau nggak salah sesi ke-12 ini anggaran overhead pabrik ya. Oke. Untuk sesi ini judulnya anggaran overhead pabrik. Berarti betul Pak Beni, tebakan Pak Beni Bu Frida. Tadi di awal Pak Beni sudah sampaikan bahwa sesi ke-12 ini adalah anggaran overhead pabrik. Sebelum kita melangkah jauh ya, kita harus melihat dulu nih overhead. Sebelum masuk ke slide-nya ya Bu Frida, Pak Beni mau intro dulu ya. Overhead, kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, kalau kalian sudah belajar mengenai akuntansi manajerial ya, atau akuntansi biaya barangkali. Nah, di situ kan dan PBS pernah bilang juga ya di kuliah-kuliah sebelumnya, ada 3 cost komponen ya, ada 3 cost komponen di factory atau di pabrik ya. Yang pertama adalah direct material, yang kedua adalah direct labor, yang ketiga adalah direct overhead. Masih ingat ya, direct material itu adalah seluruh raw material yang akan diubah, yang akan dilalui oleh value chain, rantai nilai, ya. Dari raw material dia akan ditambahkan nilainya sehingga menjadi finish good yang memiliki nilai tambah sangat jauh dibandingkan pada saat kondisi di awal, pada saat material tersebut masih menjadi raw material, ya. Jadi raw material itu adalah proses penyediaan bahan ya, bahan baku, sehingga nanti dalam proses produksi akan diberikan nilai tambah. Nah, nanti dia baru berubah menjadi finish good. Finish good tadi itulah yang akan menjadi kita punya produk yang sudah diberikan nilai tambah value chain tadi di setiap tahapan bisnis proses produksi. Ya, itu direct material ya. Karena dia bersentuhan langsung teman-teman. Misalnya kita mau buat motor gitu ya. Semuanya tuh dari rangkanya itu ya, bautnya, mesinnya, engine ya, semuanya itu dimasukkan semuanya di-assembling ya, kalau bahasa di-assembling. Tapi sebelum di-assembling itu, sebelum dirakit, ya kita harus bisa buat rangka dulu dong, ya kan? Rangka motor dari mana? Ya, pasti dari besi karbon, ya campuran-campuran semuanya dibentuk, ya kan? Baru jadi rangka. Nah, terus apalagi tuh? Ya dia punya lampu depannya Pak Beni, betul. Mufflernya, knalpotnya, betul. Hornnya, klaksonnya, betul ya. Itu dirangkai semuanya. Ada giginya Pak Beni, betul. Ya kalau Matic Pak Beni,
kita masukin mesin metiknya, betul itu ya. Itu semuanya sudah ditambahin finish good. Nah, setelah dijadikan finish good, ya kan, baru di-assembling tuh. Jadi masing-masing komponen tadi itu dari besi cor, besi karbon, jadi besi cor ya, besi karbon tepatnya. Nah, besi karbon tadi jadilah rangka, gitu kan. Nah, nanti dicetak dia punya frame-frame yang lain, baru di-assembling, assembling nanti jadi sepeda motor gitu ya. Nah, itulah memberikan, value chain tadi di dalam proses produksi. Itu direct material ya. Yang kedua adalah direct labor. Direct labor tadi itu adalah tenaga kerja langsung. Maksud tenaga kerja langsung apa? Ya langsung yang berada di pabrik, yang mengolah semua tadi, yang mengolah dari raw material menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ya, finish good tadi. Jadi semua orang pekerja pabrik ini betul, yang bersentuhan langsung ya sama proses produksi. Ya, kalau tidak bersentuhan langsung sama proses produksi, contohnya apa Pak Beni? Administrasi pabrik kan ada ya Pak Beni? Ada, betul. Administrasi pabrik itu ada. Nah, apalagi itu Pak Beni yang tidak bersentuhan ya. Kalau di pabrik rata-rata bersentuhan ya, ya. Misalnya kalau orang maintenance, perawatan mesin, gitu kan? Itu gimana Pak Beni kalau orang-orang maintenance, gitu kan, perawatan, dia bukan orang produksi. Ya. Kalau orang maintenance, kita biasa mengalokasikannya ke dalam overhead. Kenapa dialokasikan ke dalam overhead? Nanti kita akan berhubungan dengan cost allocation ya, cost allocation. Nah, itu semua kalian bisa dapatin pembelajaran tadi itu lewat akuntansi biaya atau akuntansi manajerial ya. Nah, yang ketiga kita bicara dari sisi direct overhead. Direct overhead ya. Jadi yang overhead itu adalah yang pendukung ya, biaya-biaya pendukung dalam pabrik. Biaya pendukung dalam pabrik ya. Biaya pendukung dalam pabrik tadi itu biasanya kita bagi dua tuh dalam akuntansi manajerial, akuntansi biaya. Ada fixed overhead, ya, ada variable overhead. Nah, itu kurang lebih ya. Overhead itu biaya pendukung teman-teman. Jadi dia nggak langsung dengan bahan pembantu, nggak langsung dengan bahan utama tadi ya. Bahan utama dia tidak langsung, bahan mengenai tenaga kerja langsung dia juga tidak. Jadi seluruhnya lah ya, seluruh yang pendukung lah, itu overhead. Administrasi pabrik tadi contoh overhead yang paling bagus ya. Terus apalagi Pak Beni ya overhead. Ya kalau kita mau lihat misalnya dia punya gedung pabrik, itu overhead Pak Beni. Iyalah, gedung itu juga overhead. Kan nggak langsung ya. Instalasi listrik, lampu itu ya, itu juga overhead. Jadi dia tidak langsung teman-teman. Ya, kalau direct material, bahan baku yang akan diubah diberikan nilai tambah menjadi bahan jadi. Kalau direct labor itu tenaga kerja produksi itu ya, tenaga kerja produksi semua langsung. Nah, kalau yang lain-lainnya itu biasanya ditaruh sebagai direct overhead. Direct overhead dibagi dua, ada variable overhead, ada fixed overhead. Kalau kita mau dalamkan lagi ya. Itu mata kuliahnya akuntansi manajerial. Sedangkan Pak ini berada dalam ranah budgeting. Kenapa overhead ini perlu dibuatkan anggarannya di pabrik? Kan gitu ya. Katanya kan seperti itu. Pak Beni, kenapa overhead ini penting? Overhead ini kita buatkan budgetnya, kita buat anggarannya. Oh penting. Kenapa? Karena setiap Rp1 yang keluar, ya, yang keluar sebagai overhead pabrik, itu akan memberikan impact langsung ke harga pokok produksi di produk. Ya. Jadi, jadi kalau overhead-nya lebih tinggi, ya pasti harga pokok produksinya itu juga lebih tinggi. Ya, istilahnya adalah cost of goods manufacture. Cost of goods manufacture, COGM ya. Yang semua tadi Pak Beni ngomong itu apa di Pak Beni saya silakan info kami nggak pernah dengar semacam itu nanti kalian akan belajar di akuntansi biaya ya, akuntansi manajerial, harga pokok produksi atau cost of goods manufacture ya. Nah, itu semua
akan mempengaruhi daripada dia punya harga pokok produksi tadi kalau overhead-nya tinggi. Overhead ini sebenarnya, direct overhead ini sebenarnya yang realnya nanti ya dari akumulasi biaya, dia akan dialokasikan ke masing-masing produk. Kalau yang pakai mesin tertentu produk A itu ya lebih lama itu ya, maka overhead-nya itu akan lebih tinggi tuh ke produk A. Kalau produk B coba pakai mesin itu sedikit aja waktunya gitu ya. Itu kita bicara dari sisi cost allocation ya, time driven. Maka kita alokasikan overhead-nya juga lebih sedikit. Nah, kalau kita mau pakai time driven, ya kan? Ada lagi yang pakai dari sisi alokasi manpower. Kalau proses produksi barang A itu banyak pakai manpower, maka overhead-nya juga lebih tinggi. Itu macam-macam ya. Itu tergantung dari sisi kebijakan ya. Kebijakan dari cost allocation di setiap perusahaan. Ya, itu cuma teknik-teknik mengalokasikan tadi. Artinya apa? Biaya overhead tadi itu tetap harus dialokasikan ke dalam produk. Supaya apa Pak Benny dialokasikan kepada produk? Supaya nanti dia punya overhead pabrik itu dibayar oleh konsumen. Kalau nggak dialokasikan ke produk, itu yang nanggung siapa? Yang nanggung pabrik. Nah, kita mau seluruh biaya tadi itu yang nanggung itu adalah konsumen. Jadi direct material, direct labor, direct overhead tadi itu ya, tiga ya, direct material, direct labor, direct overhead itu, ketiga komponen itu yang nanggung itu semuanya adalah konsumen. Cuma dialokasikan overhead tadi itu untuk setiap produk. Kalau pakai mesin lebih lama, produk A, maka overhead-nya lebih tinggi di produk A. Kalau produk B, pakai dikit, maka overhead-nya lebih kecil. Tapi tetap semuanya yang namanya direct cost, direct material, direct labor, direct overhead tadi itu yang nanggung konsumen ya teman-teman. Nah, itu poinnya tadi. Oke ya, clear ya. Makanya kita perlu anggarkan. Kalau nggak perlu dianggarkan, terus gimana dong jadinya? Ya kan? Itu berbahaya. Artinya apa? Seluruh biaya yang keluar ya di perusahaan, Rp1 pun perlu ada budgetnya teman-teman. Kalau nggak ada budgetnya, ya berbahaya. Pak Beni, tapi kan tidak material ya. Kalau nggak material ya sudah deh. Ya, kembali kepada kebijakan perusahaan ya. Perusahaan menganggap nggak material, yaitu haknya mereka. Pak Beni, pesan saya 1 miliar itu nggak material, jadi nggak perlu dianggarkan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi harus ada kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan ya nggak boleh. Ya, Pak Beni di perusahaan saya Rp100 pun harus dibudgetkan. Silakan juga. Tergantung dari sisi tingkat materiality-nya ya. Kalau mau dianggarkan ya lebih baik sih sebenarnya. Artinya apa? Anggaran itu dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kan anggaran itu dibuat untuk membuat kita jadi skop ruang geraknya jadi terbatas, bukan. Anggaran dibuat itu sebenarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena segala sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebut dengan nama fraud, kecurangan. Karena nggak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Pak, dapat Pak dipertanggungjawabkan Pak, fraud itu Pak, kecurangan tadi Pak. Malingnya ngaku Pak. Akhirnya dia bertanggung jawab Pak. Ya udah, konsekuensi dari maling ngaku gimana? Ya masuk penjara Pak Beni, betul. Artinya apa? Segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Mau maling pun sekalipun, mau korupsi sekalipun, ya dipertanggungjawabkan masuk penjara. Nah, itu tujuan sebenarnya untuk pembentukan anggaran tadi. Salah satunya tadi adalah untuk dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah untuk membantu sarana atau tools ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, karena kalau nggak dibudgetkan bisa lepas itu ikatannya berbahaya tuh. Semuanya baik kira-kira itu ya. Kira-kira seperti ini, kira-kira seperti orang nggak bisa. Ya, itu kira-kira yang bisa Pak Beni gambarkan ya, overview mengenai anggaran overhead pabrik. Oke, kita masuk ya slide berikutnya. Silakan Bu Frida. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Definisi anggaran biaya overhead pabrik.
Anggaran ini merencanakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Hmm, kan Ya, tadi betul Bu Frida bilang. Seperti tadi yang Pak Beni sampaikan kan, artinya apa? Seluruh biaya itu dianggarkan, ya, dianggarkan untuk mendukung proses produksi, ya kan? Karena dia berada di pabrik nih. Mendukung proses produksi ya. Kalau mendukung proses back office itu bukan overhead pabrik namanya, itu overhead kantor, office, ya. Kalau overhead pabrik itu mendukung proses produksi. Kalau dia tidak mendukung proses produksi, itu nggak boleh itu masukin ke dalam overhead pabrik. Itu kita masukkan ke dalam indirect cost yang ada di kantor, ya. Nah, yang mendukung proses produksi, mendukung loh ya, kata kunci mendukung proses produksi, itu kita harus anggarkan dan menjadi anggaran overhead pabrik. Artinya apa? Pak Beni kalau nggak ada lampu, gimana cara bisa melihat Pak Beni? Mendukung atau enggak tuh proses produksi kalau pakai lampu? Mendukung sih Pak Beni, masa gelap? Kalau gelap nanti kecelakaan terjadi gitu kan, kecelakaan kerja. Nah, selagi mendukung, nyalakan lampu. Kan gitu ya. Pak Beni, itu ruangan produksi itu harus steril, harus pakai AC, steril dan segala macam. Loh kenapa harus seperti itu? Iya, karena proses produksinya harus steril. Contoh pembuatan bahan makanan, ya. Bahan-bahan yang lain, yang misalnya kita bicara botol susu, itu ya, dot, bahan makanan, bahan minuman, ya, itu kan harus steril semua tuh. Nah, kalau nggak steril gimana Pak Beni? Ya nggak bisa, nggak ada izinnya nanti. Nah, kalau nggak bisa tadi itu, sehingga kita harus membuat ruangan itu jadi steril, ya kan? Kita harus membuat ruangan tadi itu menjadi benar-benar comply ya terhadap semua regulasi, mendukung proses produksi kan? Nah, baru boleh kita anggarkan. Tapi kalau tidak mendukung proses produksi, ya jangan. Contoh, Pak Beni, boleh nggak di dalam pabrik itu kita taruh laptop untuk main game? Jadi gamers, Pak Beni, sambil nunggu, sambil nunggu perusahaan sediakan laptop, komputer, PC untuk main game. Pertanyaan Pak Beni, apakah laptop atau PC main game tadi itu untuk proses produksi? Iya sih Pak Beni, daripada ngantuk, masa main game. Nah, kalau ngantuk kan berbahaya Pak Beni. Nah, kalau itu tidak mendukung, ya kan? Kalau ngantuk itu artinya kita tidak bisa melakukan time management terhadap diri kita. Kapan jam tidur, gitu kan? Kapan kita bekerja, kapan waktu untuk keluarga, kita nggak bisa ngatur. Time manajemennya yang salah di diri kita. Itu tidak mendukung proses produksi. Maka komputer atau laptop tadi nggak boleh ada. Perusahaan nggak boleh bayar. Nah, Pak Beni, boleh nggak dalam pabrik itu ada gorengan? Nah, gorengan Pak Beni, gorengan itu mendukung proses produksi nggak? Nah, kalian harus bisa bertanya seperti itu gitu ya. Contoh lah ya, yang paling konkret ya, banyak pabrik yang memberikan susu gitu ya, susu kepada karyawannya, terutama yang masuk ke dalam shift 3 itu ya, shift 3 dini hari itu. Nah, kenapa harus diberikan susu, ya kan? Karena untuk menjaga stamina ya, supaya nggak drop tuh masuk shift 3 itu berbahaya. Orang tidur kita kerja itu, organ tubuh kita lagi butuh perbaikan metabolisme, tapi kita justru kerja itu ya, itu kan berbahaya. Nah, biasanya perusahaan itu memberikan multivitamin gitu ya, supaya tetap kita sehat. Nah, itu mendukung proses produksi nggak Pak Beni? Kayak susu tadi, mendukung kan? Karena memang shift ketiga tadi itu resikonya rentan terhadap sakit penyakit. Maka susu menjadi dianggap sebagai overhead pabrik, dan itu harus dianggarkan. Susu yang mana kita beli gitu kan? Itu macam-macam tuh. Ada susu yang paling mahal sampai paling murah. Nah, itu harus dianggarkan tuh. Kita harus bisa sesuaikan dengan anggaran ya. Yang penting kan tujuannya adalah multivitamin tadi. Ya kan ada kadang-kadang misalnya susunya brand tertentu lebih mahal padahal komposisinya sama. Ya, kenapa kita nggak beli brand yang lebih di bawah yang daripada brand yang mahal tadi? Toh komposisi sama kan?
Nah, itu dianggarkan tuh. Lengkap ya. Jadi yang mendukung proses produksi, kalau nggak mendukung itu harus di take out. Nggak boleh ada di situ. Biaya dikeluarin. Nah, jadi semua itu harus clear ya. Di setiap budget tadi itu harus punya dasar. Bahasa Pak Beni ya, budget ini sebenarnya ekivalen gitu ya. Ekivalen dengan standar costing. Akuntansi biaya kalau kalian nanti dapat mata kuliah tersebut atau sudah dapat mata kuliah tersebut, kalian pasti ada diajarin gitu ya, namanya standar costing. Kenapa standar costing ini penting dibangun dalam proses budgeting? Karena setiap cost tadi itu harus punya standarnya berapa yang ideal itu. Nah, itu harus disepakati di awal, nggak bisa disepakati terakhir. Karena setiap orang standar itu beda-beda, standar costing itu. Bagi Pak Beni, misalnya satu gelas susu tadi, misalnya atau satu kotak susu tadi ya, misalnya yang paling standar menurut Pak Beni ya, standar costing tadi itu misalnya ya kira-kira 10.000 gitu ya. Tapi orang lain mungkin berpikir 10.000 itu mahal atau murah. Nah, kita perlu menyepakati standar yang akan kita pakai dalam budget itu berapa. Oke deh, yang standarnya di batasan 12.000. Artinya apa? Kalau kita bisa mendapatkan ya satu kotak susu tadi di bawah 12.000 dengan komposisi yang sama dengan susu yang harga 12.000 tadi, maka itu diizinkan. Tapi kalau komposisinya berkurang, itu nggak boleh. Ya. Atau Pak Beni kan beli 12.000 tadi itu kan di supermarket. Kami beli banyak Pak Beni, grosiran. Sehingga mereknya sama Pak Beni punya 12.000 tadi, tapi harga lebih murah karena kami beli grosiran nih. Bisa dapat kira-kira harga jadi 9.000 atau 10.000. Nah, itu boleh nggak Pak Beni? Itu boleh. Itu diizinkan. Artinya standar costing tadi itu adalah apa? Kalau kita sudah sepakatin satu brand susu tadi dengan komposisi tertentu, komposisi tadi itu yang dipertahankan. Ya, mereknya boleh beda. Mereknya boleh beda. Pak Beni kalau pakai merek itu boleh, boleh sih boleh, nggak ada salah. Boleh. Artinya apa? Yang menjadi fokus terhadap standar costing susu tadi itu adalah komposisi kandungan gizinya yang distandarkan, bukan mereknya yang distandarkan. Itu paling penting. Clear ya? Atau apalagi kita mau bicara tadi lagi selain susu tadi, apalagi ya Pak Beni ya yang kita perlu. Oh itu Pak Beni, misalnya kita harus pakai masker dalam selama proses produksi. Nah, masker tertentu fungsinya yang distandarkan sehingga memunculkan biaya anggaran tertentu dari salah satu brand. Ya kan fungsinya distandarkan, bukan brandnya yang distandarkan, bukan brand maskernya yang distandarkan itu nggak boleh. Tapi pada saat kita mematok angka rupiah, pasti kita akan mematok ke salah satu brand kan. Nah, kita mematok ke angka salah satu brand tadi itu, kita pinjam brand tertentu tadi itu untuk memunculkan rupiah. Tapi kalau kita nggak meminjam salah satu brand tadi itu, nggak bisa muncul rupiah dia. Nah, setelah kita mematok salah satu brand tadi dengan fungsi yang kita standarkan tadi, dan muncul rupiahnya, maka nanti bagian pembelian itu boleh membeli brand masker yang tidak seperti sama dengan yang ditentukan di awal. Dengan catatan ya, fungsinya harus sama. Jangan nanti fungsinya ditukar lebih mahal atau lebih murah, ya. Fungsinya itu ditukar lebih baik, sangat baik sekali, sehingga menjadi fungsi yang harga lebih mahal, atau fungsinya sekedar fungsi aja, nanti tutup mulut aja tutup hidung. Itu nggak boleh. Ya, jadi standar costing itu langkah pertama tadi itu adalah penentuan menyepakati kira-kira yang dibutuhkan ini fungsinya apa, brand mana kira-kira yang mewakili. Oh brand ini, berapa sih harganya? Oh sekian. Ya udah kita standarkan. Nah nanti purchasing lah nanti yang mengatur pembelian tadi. Kalau beli grosir bisa dapat lebih murah ya, atau pakai brand yang lain tapi fungsinya sama. Mana tahu
setelah kita buat standar costing, keluar brand baru kan, yang lagi promo. Brand baru yang lagi promo, fungsinya sama, ya itu kita harus beli. Jangan jangan kita tetap berpegang kepada brand itu saja, itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang tadi Pak Beni jelasin mengenai standar costing. Standar costing adalah apa? Cost yang dibutuhkan atau anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi. Yang tidak mendukung tidak boleh dianggarkan, alias budgetnya di take out, nggak di approve. Itu poin dari ini ya yang disampaikan barusan oleh Bu Frida itu. Oke Bu Frida, next. Next slide. Anggaran biaya overhead pabrik. Manfaat anggaran ini adalah 1. Mengetahui penggunaan biaya secara efisien. Ini satu nomor atau semuanya, Pak? Satu nomor ya, supaya lebih dalam teman-teman bisa dapat Ya. ya. Oke, mengetahui supaya penggunaan anggaran tadi bisa lebih efisien, ya kan? Jadi kalau tidak dianggarkan, nggak tahu. Pak Beni, anggaran itu muncul dari mana sih Pak Beni sebenarnya? Apakah dari langit? Enggak. Anggaran itu muncul dari activity yang akan dikerjakan. Activity yang akan dikerjakan tadi itulah yang akan memunculkan anggaran. Nah, sekali lagi ya, kalau kalian belajar manajemen accounting, ya, manajemen accounting atau belajar cost accounting, itu kalian ada dengar istilah nanti activity based costing. Ya, activity based costing. Itu penting tuh, activity based costing. Artinya apa? Kita harus bisa melakukan analisa, kalau bahasa kerennya ya, cost driver analysis. Cost driver analysis. Kenapa sih angka ini keluar, rupiah ini keluar? Sebenarnya activity-nya kayak gimana? Oh, activity-nya kayak ini gitu ya. Oke, misalnya ada 5 tahapan activity gitu ya. Sehingga keluar dia punya anggaran seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah dari 5 tahapan tadi itu, 5-5-nya tadi itu activity yang mengandung value added enggak? Ya, ya bahasa Inggrisnya added value ya, nilai tambah. Apakah activity tadi itu mengandung added value enggak? Kalau tidak, activity mana yang tidak mengandung added value? Oh, Pak, dari 5 activity tadi itu ya, Pak ya, dari 5 flow process activity tadi, activity yang bagian ketiga itu loh, Pak, staging yang ketiga tadi itu sama staging yang keempat itu nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Oke, kita take out. Nah, kita take out kan activity staging yang ketiga sama keempat. Karena dia nggak perlu ada pun juga nggak apa-apa. Nggak ada memberikan nilai tambah, nggak ada memberikan added value. Nah, dengan tinggal sekarang menjadi 3 activity doang, maka anggarannya menjadi lebih efisien kan? Dari 5, kita take out 2, ya kan? Kenapa kita mesti take out 2? Ya karena kita selalu lakukan assessment. Kita selalu lakukan penilaian bahwa yang 2 tahapan tadi itu sebenarnya nggak perlu ada. Ada pun juga nggak apa-apa, nggak ada pun juga nggak apa-apa. Kita take out aja gitu loh. Nah, itu jadi 3. Kalau 3, maka anggarannya pasti lebih efisien. Ini kalau disebut dengan nama istilahnya adalah lean process. Lean process. Nah, itu poinnya. Lean process. Nah, dari 5 kan tinggal 3 kan? Jadi efisien anggaran kita kan? Karena anggaran tadi muncul dari activity ya teman-teman. Anggaran tadi nggak muncul dari langit ya. Anggaran tadi itu nggak muncul dari, oh ya kita bersemedi ya, tiba-tiba muncul anggaran. Nggak bisa loh. Anggaran muncul dari activity ya. Ini ulang ya, anggaran muncul dari activity. Nggak ada activity, nggak ada anggaran. Itu ya, itu hukum bakunya. Nggak ada activity, tidak boleh muncul anggaran. Artinya apa? Kalau mau efisien, kurangin, buang
activity-activity yang tidak punya nilai tambah, terus dibuang. Nah, kekuatan melakukan business process improvement menjadi poin kunci di sini. Business process improvement itu yang harus dibangun. BPI. Ada lagi istilahnya business process re-engineering. Tapi kita bicara yang simpel dulu aja deh, business process improvement. Ya, Pak Beni sudah mulai men-sharing mengenai cara berpikir ya, cara berpikir atau strategic thinking ya, dari terminologi Kaizen. Ya, apalagi Kaizen Pak Beni? Pak Beni kok aneh-aneh sih? Bukan aneh-aneh. Di dunia kerja pakai ini. Justru kalau kalian tidak mengenal istilah-istilah kayak ini, tiba-tiba masuk dunia kerja, tuh dunia kerja bilang, oh kalian mau pegang jadi budget manager ya? Iya. Kalian ngerti nggak bisnis proses dengan pendekatan Kaizen? Apa ya Kaizen ya Pak? Nah, cilaka. Cilaka kan? Kalau dalam dunia kerja, pada saat proses interview, ya kan? Atau pada saat kalian mau dipromot, apa ya? Saya nggak ngerti ya Pak, ada diajarin di bangku kuliah. Nah, selesai sudah. Nggak jadi diterima. Nggak jadi dipromot. Jadi di ajang kuliah inilah kita harus memperkaya gitu ya, hal-hal yang benar-benar praktikal. Karena dalam dunia profesional, dunia praktisi, hal-hal yang bersifat secara teoritis itu hampir bisa dibilang sangat kecil. Bukan berarti teoritis nggak dipakai, dipakai. Sangat dipakai. Dari mana muncul teoritis? Ya dari lapangan. Ya nggak mungkin muncul teoritis dari langit. Contoh, apa tuh teoritis? Matahari terbit dari mana? Timur ke barat. Ya kan? Matahari terbit dari timur. Terbenam dari barat. Nah, apakah tiba-tiba teori ini muncul berdasarkan ilham? Berdasarkan semedi? Enggak kan? Lewat semua research kan yang ada. Penentuan bayangan, apa itu timur, apa itu utara, ditentukan semuanya kan. Kapan suatu posisi disebut timur, kapan suatu posisi disebut sebagai barat. Tentukan semua, di research semua. By lapangan. Baru muncul teori kan. Nah, masuk pamit tadi itu adalah apa? Bukan berarti teori nggak penting. Teori penting, teori itu lahir dari lapangan. Cuma dalam hal mempraktekkan, mempraktikal, gitu ya, mempraktikalkan seluruh grand teori tadi, itu perlu modifikasi. Nggak bisa dalam grand teori tadi tiba-tiba dipakai plek-plek, itu nggak bisa. Harus dimodifikasi. Kenapa? Karena pada saat muncul grand teori tadi, itu banyak banyak variabel gitu ya, banyak variabel yang mungkin variabel kontrol tadi mungkin tidak cocok implementasinya. Contoh, budaya organisasi. Paham ya? Jadi teori sangat penting karena teori lahir dari lapangan, tapi mempraktekkan teori di lapangan itu kita perlu adjustment, perlu modified. Nah, tadi Pak Beni bilang, dalam untuk membuat efisiensi anggaran pabrik, anggaran overhead pabrik itu, kalian harus mengakses tadi itu, ingat ya, business process improvement. Karena anggaran muncul dari activity ya. Pak Beni ngulang-ulang nih 10 kali nih. Jangan nyinyir dong Pak Beni, bukan soal nyinyir cerewet. Kalau kalian tidak, kalau kalian melupakan yang Pak Beni ulang-ulang ini, wah berbahaya. Ya, anggaran bisa ada anggaran tersebut karena ada activity. Activity yang mana yang mau kita masuk, yang kita bisa anggarkan adalah activity yang value added. Kalau activity tidak ada value added, tidak boleh dianggarkan. Nah, bagaimana bisa mengakses activity yang value added sama non value added? Lakukan pendekatan business process improvement. Business process improvement itu salah satu cara berpikirnya dari terminologi kerennya Kaizen. Nah, itu kurang lebihnya. Clear ya? Makanya tadi disampaikan di poin 1 tadi itu untuk melakukan evaluasi agar bisa efisien. Evaluasi yang mana? Evaluasi activity-nya. Jadi activity-nya yang di-assess, baru anggarannya efisien. Clear ya? Poin 1 ini ya, teman-teman ya. Oke, Bu Fred. Poin kedua, Bu Fred.
Ya, yang nomor 2, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Betul, betul. Karena kalau tidak dianggarkan, ya kan, cost of goods manufaktur, harga pokok produksi. Karena kalau tidak dianggarkan, teman-teman, mungkin bulan ini kita bisa sangat hemat gitu ya. Oh, sangat hemat kita semuanya. Bulan depan kita sangat boros. Bulan ketiga berubah lagi angkanya. Nah, jadi sebetulnya harga pokok produksi dari produk kita berapa sih? Harga pokok produksi kita kok bisa berubah-ubah terus? Orang sales marketing bingung. Customer yang beli produk kita bingung. Suatu ketika dapat lebih murah sekali, suatu ketika dapat lebih mahal sekali. Nggak jelas gitu ya. Nah, makanya terus dibuat sebuah penganggaran supaya harga tadi itu berkisaran di anggaran tersebut. Memang tidak mungkin bisa tepat 100%, nggak bisa. Yang dianggarkan 100% tepat semua Pak Beni, nggak bisa. Ya nggak bisa, pasti nggak bisa. Ada orang yang bilang bisa tuh, Pak Beni berani taruhan nggak akan bisa. Tapi kisarannya plus minusnya masuk dalam toleransi. Ya, tidak fluktuatifnya seperti roller coaster, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah. Itu nggak boleh. Masuk dalam batas toleransi. Makanya toleransi tersebut masih dianggap wajar untuk harga pokok produksi, sehingga harga jual kita di market tadi relatif lebih terkontrol, lebih stabil. Tapi kalau nggak ada anggaran, jadi bulan ini mau jual berapa? Ya lebih murah sih Pak Beni, kita kasih murah aja deh. Bulan depan lebih mahal. Nah itu dia lebih mahal Pak Beni. Naikin aja Pak Beni harganya Pak Beni. Kan lebih mahal. Nah, kira-kira kalau kita sebagai customer mau beli nggak produk kayak gitu? Ya kalau lebih murah pasti kita beli Pak Beni, betul. Pak Beni juga sama. Tapi kalau lebih mahal Pak Beni, kualitasnya sama, ngapain kita beli? Sama juga kita. Pak Beni juga nggak akan beli. Tapi bagi pabrik, tinggi kan resikonya. Produknya nggak laku. Nah, ya perlu dianggarkan supaya risk tolerance-nya ya, toleransi resiko tadi itu berkisaran tidak terlalu jauh gitu loh, terhadap anggaran tadi, sehingga resiko-resiko pergerakan anggaran tadi itu masih dikategorikan aman untuk penentuan daripada harga pokok produksi tadi. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau nggak ada anggaran, berbahaya. Makanya sangat disayangkan jika ya kita sebagai budget manager gitu ya, budgeting manager atau sebagai misalnya CP, corporate planning gitu ya. Salah satunya kan adalah penentuan budgeting gitu ya. Nah, sangat disayangkan jika orang produksi dia tidak paham kenapa angka budget ini muncul dari mana. Angka produksi ini muncul dari mana nih? Kalau dia tidak paham, bagaimana dia bisa kontrol? Itu nggak make sense. Artinya apa? Pada saat penentuan budgeting untuk bagian produksi, ya kan, maka kita harus melibatkan orang produksi. Pak, Bapak lakukan activity Bapak apa aja? Ini. Oke. Bapak lakukan ada 5 activity ya. 5 activity ini Pak, kalau kita uangkan jadi segini loh Pak. Oh gitu. Iya, diuangkan jadi segini. Nah, mahal kan Pak? Iya sih. Nah, bisa nggak Pak, activity mana yang tidak ada value added Pak? Itu Bapak nggak usah lakukan. Atau dari 5 activity tadi itu Pak, Bapak lakukan lean proses. Mungkin tinggal jadi 3 activity Pak. Oh bisa, proses ini sama proses ini, activity ini sama activity ini, saya bisa lakukan slim lean prosesnya. Nah, oke Pak, terima kasih Pak, maka budgetnya di angka ini. Nah, setelah dia tahu angka itu muncul dari proses produksi yang mana atau activity yang mana, maka dia lebih gampang untuk mengontrolnya. Tapi kalau budget itu yang buat orang kantor, ya kan, budget itu yang buat orang back office, berdasarkan data historical tahun lalu, tanpa melakukan assessment terhadap proses tahapan dari activity di proses produksi, bagaimana orang produksi bisa kontrol? Nggak make sense.
nggak make sense. Coba teman-teman mahasiswa-mahasiswa adalah proses produksi ya. Orang berada di penanggung jawab di pabrik gitu ya. Terus yang buat anggaran Pak Beni, ya kan. Pak Beni ambil dari data historical tahun lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Terus Pak Beni analisa dia punya gross profit per produknya. Nah, setelah Pak Beni analisa gross profit per produknya tadi, lalu Pak Beni buat sendiri gitu loh. Kalau produknya kira-kira nih ya, kalau produknya tipe A, maka direct materialnya butuh ini, direct labor-nya sekian, direct overhead sekian, berdasarkan data historical tahun lalu. Nah, kan konyol kan? Lalu kalian tanya sama Pak Beni, Pak Beni angkanya muncul dari mana? Oh, dari historical tahun lalu, yang kalian lakukan sehari-hari, itu yang saya mapping ulang. Tapi bagaimana cara turunkannya Pak Beni? Nah, itu dia, saya juga nggak tahu. Kalian dong pikir, orang produksi pikirlah, gimana cara turunkan cost ini? Gimana mau pikir? Terbentuknya angka rupiah dalam budgeting itu, dia nggak tahu datang angka itu dari mana. Dengan catatan kita cuma ngomong, itu angka dari tahun lalu. Nggak bisa. Makanya hati-hati kalau dalam pembuatan budgeting, di proses manufaktur ya, itu harus paham activity based costing. Kalau tidak paham activity based costing, nggak bisa buat. Tidak bisa pakai data tahun lalu, terus dibuat jadikan sebuah anggaran, nggak bisa. Itu anggarannya nggak akan jalan. Bisa-bisa gross profit kalian itu terhadap masing-masing produk minus semua. Itu fatal. Lalu orang produksi bingung, apalagi ya? Apalagi ya Bapak Ibu? Apalagi ya Pak Beni? Kan gitu ya, apalagi ya Bu Frida? Biaya mana yang harus kami kurangin? Yang orang kantor bingung, yang orang pabrik juga bingung. Rasanya kami sudah berhemat, apalagi? Nah, itu yang berbahaya. Itu yang secara risiko fatal. Makanya dalam mengontrol risiko di pabrik, ya di proses produksi, salah satu kunci adalah harus menggunakan pendekatan efektivitas costing. Dan yang kedua harus, suka nggak suka, harus melakukan business process improvement, BPI. Kalau nggak lakukan itu nggak bisa. Makanya seringkali muncul di statement ya oleh orang-orang corporate strategic gitu ya, corporate strategic planning, corporate planning. Mereka men-state apa? Pak Beni, kami itu bingung bagaimana bisa membumikan, bagaimana cara bisa membumikan yang dimau perusahaan tadi itu, tujuan corporate KPI itu sampai ke level activity di bawah. Cara membumikannya tuh gimana? Kami nggak ngerti caranya. Ya iyalah, kalau kita pakai kacamata kuda seorang accounting ya nggak akan ngerti lah. Makanya Pak Beni bilang, keilmuan budgeting ini harus melibatkan keseluruhan pihak. Bukan dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri nggak bisa. Berdasarkan tahun lalu, otak-atik sendiri, ya kan? Lakukan VLOOKUP sendiri, pivot sendiri, putar sendiri data itu. Terus budget owner termenung. Ini angka dari mana sekarang? Jadi nggak perlu heran. Kitanya sebagai orang corporate planning, kitanya sebagai orang budgeting, ya kan? Yang tidak melakukan fungsi kita. Nah, lalu stres sendiri. Lalu dibilang lalu dibilang orang-orang produksi suka men-challenge kita, orang-orang budgeting, orang-orang corporate planning suka men-challenge kita. Orang produksi suka apa namanya? Ya men-challenge kita, ya kan? Ngetes-ngetes kita pada saat meeting. Bukan ngetes, mereka tuh bertanya, ini apalagi yang mau dikurangin? Itu jawabannya. Coba dibalik deh. Kita sebagai orang produksi, coba orang corporate training, orang budgeting duduk di bagian orang proses produksi. 1 minggu aja. Bisa nggak kalian kurangin budgeting? Bisa nggak kalian melakukan efisiensi anggaran? Kalau kalau kalian tidak dikasih tahu sama orang budgeting yang di kantor. Kalau kalian tidak dikasih tahu sama orang corporate planning yang di kantor. Nggak bisa kan? Pasti kalian juga tanya kan pada saat meeting kan? Angkanya dari mana? Terus cara kuranginnya gimana? Nah, cara berpikir itu penting.
Jadi jangan sampai jangan sampai ketidaktahuan kita tidak mau membuka mindset kita tidak mau ubah mindset kita, tapi kita cuma menunjuk orang lain terus yang salah. Orang lain itu vokal, suka ngetes-ngetes kita tuh, orang produksi suka ngetes-ngetes orang budgeting, nggak ada yang ngetes kita kok. Kalau kita tahu caranya, siapa yang ngetes kita? Caranya gampang, kita assess activity-nya. Lalu kita bangun business process improvement-nya. Yang mana activity yang bisa dislimkan, yang mana activity yang bisa automation, yang mana activity yang tidak ada added value-nya kita buang. Akhirnya kan jadi ramping. Kalau sudah ramping, apa impact-nya? Anggarannya lebih efisien. Nah, yang Pak Bey sharing tadi itu semuanya kisah nyata, true story yang terjadi di lapangan. Dan Pak Beni tidak mau nanti kalian mahasiswa-mahasiswi stay ke Pak Beni, ya kan? Pas masuk ke lapangan terjadi lagi. Atas dasar ketidaktahuan orang lain yang dituduh, orang lain yang dibilang ngetes-ngetes kita, vokal sama kita. Makanya kalau tidak tahu, belajar, bertanya, bukan ngambil keputusan sepihak. Kami bingung proses membumikan. Bingung apanya? Bingung apa ya? Gimana bisa membumikan corporate planning itu atau budget itu berada di langit? Bumi, proses produksi itu, orang produksi itu berada di bumi. Ya orang langit nggak mau turun ke bumi. Orang langit nggak mau turun ke bumi. Terus berharap bisa membumikan. Logika dari mana? Orang langit tidak mau turun ke bumi, terus bisa bilang tidak membumi. Kalian nggak mau turun ke bumi. Budgeting sama corporate planning nggak mau turun ke bumi. Itu poinnya. Itu namanya top down. Ya kan? Bottom up-nya kalian nggak mendengar. Nah, hal sepele sih Pak Benny. Harusnya bisa, harusnya teman-teman. Ini yang real terjadi loh ya. Ini yang real terjadi. Hampir ya, dominan gitu ya. Cukup signifikan ya, terjadi di semua perusahaan. Jadi kalau kalian nggak tahu fenomena ini, yang terjadi real gitu ya, di perusahaan, nanti pas kalian masuk perusahaan, kalian terkejut. Terus seringkali orang ngomong apa? Oh ya di bangku kuliah nggak sama, sama dunia kerja, sama. Yang di kuliah sama dunia kerja itu sama. Sama. Cuma siapa yang mengajarkan di dunia kuliah tadi itu memahami nggak apa yang terjadi sehari-hari dalam dunia praktisi tadi. Kalau nggak memahami ya nggak bisa mungkin bisa sharing. Mbak Bayu bisa sharing ini karena mengalami experience. Tuh kira-kira teman-teman untuk poin nomor 2 ini. Sangat clear ya poin nomor 2 ini ya. Oke, poin nomor 3 Bu Frida. Ya, poin yang nomor 3, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Tuh, itu disebut dengan nama, ya bahasa kerennya ya, di dunia real ya, praktisi itu namanya cost center. Oh, ini dimaksud dengan cost center, Pak Beni. Iya, ini cost center nih. Karena di mana biaya tadi itu mau dibebankan, departemen mana, itu disebut dengan nama cost center. Berarti profit centernya siapa dong Pak B? Profit centernya adalah sales, marketing. Sales ya, penjualan. Artinya profit center itu apa? Orang yang menghasilkan uang untuk perusahaan, departemen, divisi, direktorat yang menghasilkan uang. Menghasilkan apa? Uang ya untuk perusahaan. Itu disebut dengan nama profit center. Tapi orang yang tidak bisa menghasilkan uang bagi perusahaan, tapi fungsi tersebut harus ada, itu disebut dengan nama cost center. Apa contohnya? Finance, accounting, dan tax. Itu cost center tuh. Jadi kalian tamat S1 akuntansi ini, kalian langsung jadi cost center nanti. Loh kok cost center Pak Beni? Belum-belum kita kok cost center. Ini akan profit dong. Kalau kita di perusahaan yang normal ya, logika normal aja. Kira-kira ya. Kira-kira nih ya, kira-kira. Kalau kalian sebagai business owner atau direktur ya, kalian lebih peduli atau lebih sayang sama profit center atau lebih peduli lebih sayang sama cost center?
secara emosional aja. Tapi Pak Benny kan cost center tuh juga perlu, kalau nggak ada finance accounting dan tax terus gimana? Siapa lakukan? Teman-teman, divisi finance accounting dan tax itu bisa di-outsourcing-kan loh. Tax, banyak konsultan pajak yang bisa kerjakan. Finance accounting, itu sudah banyak yang melakukan outsourcing. Salah satu perusahaan outsourcing internasional untuk finance accounting dan tax ini saja ya, salah satu adalah Accenture. Itu outsourcing loh. Nah, artinya apa? Pada saat kita tamat kuliah S1 akuntansi, kita disebut diri kita cost center loh. Nah, pertanyaannya, sering muncul kan dengan adanya teknologi AI, maka fungsi accounting akan digantikan, ya kan? Itu muncul kan? Salah satu fungsi yang hilang apa? Accounting kan? Lalu Pak Benny kenapa kita masih kuliah? Nah, apakah seluruh orang accountant itu tidak dibutuhkan di perusahaan? Apakah accountant tadi bisa menjadi profit center? Oh, bisa sekali. Sangat bisa jadi profit center. Apakah seorang budgeting atau seorang corporate planning nggak bisa jadi profit center? Oh, bisa. Profit center dan cost center adalah perubahannya adalah lewat cara kita berpikir. Strategic thinking kita. Banyak orang sales yang duduk di divisi profit center, tapi cara berpikirnya cost center. Kok bisa kayak itu Pak Benny? Mau ambil contoh ya. Sales itu kan profit center ya. Divisi sales itu profit center. Tapi individu salesnya sendiri ya, individu ya, marketernya sendiri, itu belum tentu semuanya profit center. Contohnya apa Pak Benny? Kalau sales tadi, sales atau marketer tadi ya, seringnya kerjanya cuma buat laporan aja di kantor. Buat laporan saja di kantor itu semuanya. Tidak pernah melakukan analisa market, tidak pernah melakukan analisa customer behavior, tidak pernah melakukan analisa segmentasi, targeting, positioning, ya kan? Itu cuma administrasi buat laporan saja. Jadi walaupun dia duduk di divisi di profit center, tapi kalau kerjanya cuma administrasi belaka, itu dia cost center, pasti di-cut, pasti ter-cut sales tersebut. Jadi kita nggak boleh berpikir bahwa orang-orang yang berada di divisi profit center itu pasti 100% semua orang yang disayang. Oh tidak. Tidak. Apakah apakah orang-orang yang berada di divisi cost center itu pasti tidak disayang oleh bos? Oh tidak juga. Tidak, Depan. Nah, bagaimana cara kita kita tamatan accountant ini memiliki mindset profit center? Caranya gimana? Kita harus bisa berkontribusi dari sisi memberikan inisiatif ide, memberikan inisiatif cost saving atau cost saving inisiatif tadi ke bagian budget owner. Sehingga kita berkontribusi meningkatkan profit. Kalau cost saving terjadi, apa yang terjadi? Kalau cost saving terbentuk nih, maka profit bertumbuh kan? Nah, siapa yang punya inisiatif tadi? Ada cost saving tadi. Kita, bagian budgeting atau bagian corporate planning. Tapi kalau cuma ditulis di KPI mereka, di key performance indicator individu mereka masing-masing, harus berpikir cara menghemat, cost saving inisiatif. Tanpa kita melakukan assessment bersama-sama dengan mereka, dengan membedah bisnis proses, apa mungkin mereka bisa melakukan cost saving? Nah, mungkin. Karena mereka nggak tahu ini angka keluar dari mana. Menurut saya prosesnya sudah benar semua. Nah, tapi coba kalau kita bedah. Kayak Pak Benny bilang tadi, 5 activity, bisa nggak jadi 3 activity? Oh, bisa. Nah, itu cost saving tuh. Bedah sama-sama dari mana muncul anggaran ini. Nah, itu kita jadi profit center. Walaupun kita berada di divisi cost center. Tapi kalau kita hanya men-typing jurnal,
Jurnal penjualan tunai. Kas di debit, penjualan di kredit. Betul kan? Jurnal penjualan kredit, piutang di debit, penjualan di kredit. Itu yang kita lakukan. Seluruh proses yang repeating, pasti AI yang akan gantikan. Pasti AI akan gantikan. Selamat tinggal posisi repeating. Bukan hanya yang ada di accounting. Seluruh proses repeating berulang, pasti AI. Pasti. Tapi kalau bentuk kolaborasi, bentuk sinergi, bentuk kita melayani, bentuk kita mau turun dari langit, turun ke bumi, itu AI nggak bisa gantikan. Nggak bisa. Nah, itu poin yang ingin Pak B sampaikan. Nah, clear ya. Jadi kita cost center betul. Departemen kita yang cost center. Tapi kita yang duduk dalam departemen cost center tadi, enggak dong. Kita kan profit center. Setelah belajar materi Pak B ini, langsung jadi profit center. Langsung disayang sama bos. Ya kan? Tapi ada juga orang-orang yang melakukan fungsi profit center, tapi juga di PHK. Ada. Banyak. Nah, itu namanya kena politik perusahaan, office politik. Itu banyak tuh. Dia sudah kerja lurus, jujur, jadi profit center, tapi dia kena office politik. Tapi percayalah, orang-orang yang di PHK, yang kena office politik, percayalah, kalian tidak akan mati kok. Cuma kalian tidak tepat untuk bertumbuh di lahan tersebut. Karena bibit benih kita itu benih yang paling bagus, tanah tersebut tidak tepat untuk menumbuhkan benih kita, bibit kita. Ya udah, nggak apa-apa. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menaruh kita ini bibit yang unggul, benih yang unggul ini ke tanah yang subur, tanah yang gembur. Memang prosesnya sakit. Memang prosesnya kita stres, nggak bisa tidur berbulan-bulan, drop. Kita akan menanyakan barangkali ya yang buat imannya. Gimana sih? Kita akan nyalakan Tuhan kan kalau nggak kuat imannya. Itu nggak boleh terjadi ya. Nggak boleh terjadi ya, karena kita ini manusia dari debu dan tanah. Siapa kita yang berhak menunjuk Tuhan? Kita debu dan tanah, diciptakan dari debu dan tanah. Nggak bisa kita menunjuk Tuhan, nggak bisa. Siapa kita itu loh. Ya, makanya kita harus bisa ngontrol emosi tadi. Karena memang dunia ini tidak adil. Kalau mau adil ya di surga itu hidupnya. Artinya jangan gara-gara kita kena office politik, ya sudahlah, kita kerja kita bisa biasa aja lah, uring-uringan lah. Ya jangan. Kita kan kerja untuk Tuhan. Spiritual leadership. Spiritual leadership. Tuhanlah atasan kita. Kalau kita bisa memahami Tuhanlah atasan kita, ya walaupun kondisi perusahaan nggak enak, kena office politik, ya udah biarin aja. Toh Tuhan kan atasan kita kan, bukan mereka kan. Itu paling penting. Kalau kita bisa memahami spiritual leadership versi Pak Beni ya, Tuhanlah atasan kita, maka kalau kita tidak menjalankan servant leadership, apa yang bisa saya bantu buat kamu berhasil? Servant leadership, melayani itu ya. Maka itu jadi nggak benar. Jadi spiritual leadership dan servant leadership itu adalah bentuk leadership yang nggak bisa dipisahkan. Nah, paham ya? Tapi saya mengupas teknik-tekniknya nih semua nih ya. Oke ya, lanjut Bu Fred. Ya, ini satu poin lagi penutup mungkin ya Pak. Waktunya Ya, sudah habis 10 menit lagi. oke. Yang nomor 4 adalah sebagai alat pengawas biaya overhead pabrik, Pak. Betul. Betul. Kalau sudah dikasih anggaran, kita sudah bedah bisnis prosesnya bersama-sama itu kan. Sama orang proses produksi kita sudah bedah sama-sama. Kita sudah sepakatin, kita sudah tangan komitmen gitu kan. Nah, kita lakukan bersama-sama. Lalu terjadi varian analisis, terjadi varian kan. Maka yang perlu dilakukan tadi itu adalah kita bersama-sama kembali, duduk bareng tuh, duduk bareng sama orang proses produksi tadi. Kita
kita melakukan analisa bareng-bareng nih. Eh, ini kok jadi varians ya? Bukannya kemarin kita sudah sepakat dari 5 activity menjadi 3 activity. Nah, loh kok sekarang jadi ada varian lagi nih, kok anggarannya jadi over nih, over budget nih. Apa yang salah ya? Oh iya ya, kok bisa over ya? Nah, ya duduk bareng-bareng lagi. Makanya sering disebut dengan nama pendekatan ini adalah PDCA, SDCA. Plan, Do, Check, Action. Standar, Do, Check, Action. PDCA, SDCA. Plan, Do, Check, Action. Standar, Do, Check, Action. Ini teknik continuously improvement. Salah satu cara berpikir dari Kaizen. Salah satunya ya, bukan satu-satunya itu. Nah, baru enak kan kita gulirkan lah roda-roda continuously improvement tadi. Nah, poinnya teman-teman semua kurang lebih seperti ini ya untuk di sesi ke-12 ini. Nah, harusnya ya mendekati akhir sampai kuliah sesi kita terakhir yaitu kuliah sesi ke-14 ya. Berapa 14 Pak Beni kan kita 16 kali pertemuan ya, UTS 1 kali, UAS 1 kali gitu ya. Kita berada di kuliah sesi yang ke-12 ya. Kita sesi yang 12 hari ini. Makanya Pak Beni lebih banyak membedahnya lebih deep ya, lebih dalam supaya kalian terbuka pikiran kalian itu ya, cara berpikir kalian itu langsung tek gitu loh. Oh gini yang Pak Beni maksud. Nah, gitu ya, itu tujuan Pak Beni. Oke ya, teman-teman semuanya ya, sekali lagi Pak Beni berharap kalian tetap jaga kesehatan ya, minum air hangat, dan satu poin yang paling penting ya, hormatilah ayah dan ibumu. Harus itu, harus titik, nggak pakai koma, gitu ya. Nggak hormati, seluruh berkat tertutup. Enggak kok Pak Beni, berkat saya bisa kebuka kok Beni. Betul, dibukakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau kita mau berkat yang dibukakan oleh Tuhan, berkat dari dunia dan surga, kuncinya hormatilah ayah dan ibumu itu ya. Karena itu yang Pak Beni yakini, Pak Beni harus sharing ke kalian ya. Mungkin kalian punya understanding yang berbeda dengan Pak Beni ya silakan. Yang artinya adalah apa? Kita manusia berusaha tapi tetap Tuhan yang tentukan. Jadi kalau kita tidak dapat perkenanan dari Tuhan itu berat. Ya, berat. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, oh, bahaya, celaka. Selesai sudah itu ya. Oke, untuk di perkuliahan ini sesi ke-12 kami menghimbau sekali lagi ya tolong kalau ada pertanyaan ya tinggalkan di kolom komen ya masuk di dalam WA group atau japri Pak Beni ya di 0821 41 03 06 57 0821 41 03 06 57 ya tolong kita bisa saling punya inisiatif proaktif ya, saling diskusi, ada hal-hal yang mungkin kalian kurang ngerti. Oke, Frida, terima kasih ya sudah dampingi kita semua di kuliah sesi sampai di kuliah sesi ke-12 ini. Nah, Pak Beni tutup ya, teman-teman. Ya, ya Bu Frida, terima kasih banyak ya. Oke Bu Frid, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya, sampai ketemu di kuliah sesi ke-13. Bye-bye.